dikatakan Kak, beberapa peserta di Baitul Quro ini, ibu-ibunya punya anak itu bukan hanya satu gitu, apalagi mereka dalam keadaan yatim. Itu ada yang 5, ada yang 4. Sementara kan anak-anak ini nggak ngerti, belum ngerti apa-apa tentang kehidupan. Segala hal di dunia ini akan jadi masalah kalau anak-anak tidak mengenyam pendidikan. Karena faktor yang bisa merubah mereka pelan-pelan adalah pendidikan itu sendiri. Saung sederhana di tengah-tengah hamparan sawah dan kebun bambu ini menjadi ramai dengan kehadiran anak-anak yang bermain dan belajar. Ya, mereka adalah anak-anak yatim piatu atau duafa yang tinggal di Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hampir setiap hari setelah pulang sekolah, anak-anak ini berkumpul untuk berkegiatan di tempat yang mereka sebut sebagai Istana Yatim Piatu dan Duafa Baitul Quro. Istana Yatim Piatu dan Duafa Baitul Quro pertama kali didirikan oleh Ayah Susi Damayanti pada 2017. Ia bersama sang suami awalnya berperan sebagai guru mengaji bagi anak-anak di Desa Gintung Cilejet. Namun, Ayah mendapati semakin hari anak yang datang mengaji semakin sedikit. Alasan ekonomi setelah ayah atau ibunya meninggal dunia membuat anak-anak di Gintung Cilejet harus berhenti sekolah atau berkegiatan lainnya karena harus membantu keluarga di rumah. Saat itu ya benar-benar tersentuh sekali sampai ayah kunjungan juga sih ke rumah anak-anak yang nggak ngaji ini. Apa sebabnya? Ternyata anak-anak ayah ini yang murid ayah ngaji, ya memang mereka keadaannya yatim saat itu. Itu lagi nangis, lagi pengen makan, tapi nggak ada yang bisa dimakan. Saat itu sangat terharu sekali. Lalu ayah mulai di situ meniatkan diri dengan sepenuh hati untuk bisa membantu anak-anak yatim di sekitar rumah ayah. Saat itu, ayah berkeliling desa dan mendata. Ternyata ada ratusan anak yatim piatu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka ditinggal ayah sebagai penopang ekonomi keluarga sejak usia yang sangat belia. Tak jarang, mereka harus hidup bersama sang nenek atau kerabat dan menjadi tulang punggung keluarga. Ada pula anak yang mengalami gangguan psikologis dan terpaksa putus sekolah setelah menjadi yatim piatu. Menurut ayah, pekerjaan kuli ganjur atau bongkar muat hasil tambang yang banyak dilakukan para warga di Desa Gintung Cilejet berdampak pada kesehatan mereka. Kerja yang terlalu berat, istirahat yang minim, dan tidak diimbangi dengan asupan nutrisi yang baik membuat mereka kerap terserang penyakit. Akhirnya kebanyakan sih meninggal di usia muda. Bahkan anak-anak mereka ini almarhum rata-rata tuh masih kecil. Bahkan paling kecil di sini 1 tahun 9 bulan. Jadi meninggalnya itu dari aspek mereka juga dengan mata pencaharian yang berat gitu Kak. Karena memang secara mata pencaharian kebanyakan kerjanya tenaga. Bukan kerja di kantor, bukan kerja yang lebih ringan lah gitu ya Kak. Karena memang bisa dilihat lah di sini mungkin untuk lulusan S1 masih kurang, untuk paling rata-rata SD. Setelah mendapati fenomena sosial itu, ayah kemudian bertekad menghibahkan diri untuk membantu anak-anak yatim dan duafa.
ia dan suami mendirikan Istana Yatim Baitul Quro sebagai tempat belajar bagi anak-anak. Tak hanya itu, Ayah juga mencarikan dana untuk membiayai anak-anak Baitul Quro melanjutkan pendidikan. Ayah membantu mengurusi administrasi hingga membayari biaya SPP, seragam buku, dan biaya gedung mereka. Kalau ayah sih ingin selalu mendorong mereka terutama ke hal pendidikan. Ini penting banget. Hidup ini akan menjadi masalah kalau anak-anak ini tidak berpendidikan. Segala hal di dunia ini akan jadi masalah kalau anak-anak tidak mengenyam pendidikan. Karena faktor yang bisa merubah mereka pelan-pelan adalah pendidikan itu sendiri. Di Istana Yatim Baitul Quro, Ayah juga mengumpulkan dana dari para dermawan untuk kegiatan Jumat Berkah. Terkadang, Ayah merogoh koceknya untuk membagikan bahan pokok, makanan, atau uang saku setiap hari Jumat kepada anak-anak yatim piatu serta ibu tunggal duafa. Istana Yatim Baitul Quro juga menjadi ruang aman bagi anak-anak bercerita. Ayah ingin mengembalikan mental dan semangat mereka agar tak lagi terpuruk setelah kehilangan ayah atau ibunya. Jadi dengan tidak adanya orang tua, kebanyakan memang gak bisa dipungkiri namanya anak-anak. Ada yang kehilangan separuh hidupnya, dan kami berusaha ingin menjadi bagian itu, walaupun hanya hal kecil dalam hidup mereka. Insya Allah kami ingin menjadikan rumah yatim ini, istana yatim ini benar-benar istana untuk mereka. Tempat mereka berkeluh kesah, tempat mereka mencari perlindungan. Ina menjadi salah satu anak yatim yang diasuh oleh ayah di Baitul Quro. Siswa kelas 1 SMA yang kini berusia 16 tahun itu sudah ditinggal sang ayah sejak ia duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Kehilangan sang ayah membuat Ina harus mengambil alih tanggung jawab mengurus rumah. Setelah pulang sekolah, ia harus membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu dan mencuci piring. Pasalnya, ia tinggal bersama 7 anggota keluarga, termasuk neneknya yang sudah tua, ibunya yang sakit-sakitan, dan 5 kakak serta adiknya. Meski tak terlalu mengingat tentang sosok sang ayah, Ina mengenang sang ayah sebagai sosok yang baik karena kerap mengajaknya bermain. Waktu itu tuh kalau nggak salah katanya gara-gara makan makanan yang nggak baik buat jantung. Terus abis itu gara-gara makan sate kambing tuh, abis itu dia kumat katanya. Itu sih yang jelas sedih aja gitu, kayak cepet banget. Waktu dulu sih kalau beliau masih ada, waktu aku kecil, pas aku sakit tuh biasanya suka digendong, terus kayak dimanjain gitu. Kini, ekonomi keluarga Ina ditanggung sepenuhnya oleh sang kakak laki-laki yang bekerja sebagai office boy. Setelah ia dan ketiga adiknya aktif di Istana Yatim Baitul Quro, Ina mendapat bantuan biaya sekolah dan bahan pokok serta uang saku dari kegiatan Jumat Berkah. Ya iya sih, ngerasa terbantu banget buat lihat perekonomian gitu, buat makan gitu kan, terbantu sih. Kalau misalkan nggak punya apa-apa, tinggal bilang kata Bu Ayah. Waktu nggak punya seragam, terus dikasih sama Bu Ayah gitu, kayak seragam baju sekolah gitu. Dia dikasih sama dia. Buat Bu Ayah sama Pak Yayat, makasih berkat Pak Yayat sama Bu Ayah, ini terbantu dari segi perekonomian dan lain-lainnya. Terima kasih banyak. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah.
Yang terakhir yang buat ayah bangga, ayah senang bahagia, kami di sini anak-anak terutama mereka tumbuh rasa optimisnya untuk menjalani hidup ini semua. Karena hidup tanpa orang tua, tiada mereka di samping kita, siapa? Karena ayah nggak mengalami, mungkin berat sekali dijalani dari setiap detik per detiknya. Memberi salam. Ayah Susi Damayanti bukan berasal dari keluarga berada. Profesinya sebagai guru honorer di SMP Negeri 3 Parung Panjang, namun kebaikan hatinya membawa ia bisa membina 121 anak yatim di Baitul Quro. Ayah mengajar pendidikan agama Islam di SMPN 3 Parung Panjang sejak 7 tahun lalu. Jika ditakar dari honornya sebesar Rp50.000 per jam mata pelajaran atau sekitar Rp1.500.000 per bulan, rasanya sulit untuk membiayai sekolah dan kebutuhan pokok anak-anak Baitul Quro. Namun, ayah berprinsip bahwa rizki bisa datang dari mana saja. Apalagi ketika ia memuliakan anak yatim, pasti Allah akan berikan jalan rizki dari arah yang tak terduga-duga. Rasulullah selalu memberikan contoh kepada seluruh umatnya untuk bisa mandiri. Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk meminta. Bukannya Baitul Quro tidak butuh bantuan, tetapi prinsip kami, walaupun memang keadaannya ayah dan suami serba terbatas, hanya guru honor yang bisa, orang lain juga tahulah kemana saja gitu, buat apa saja itu. Tapi rezeki Allah bukan sebatas itu. Di mata para siswa dan kolega di SMPN 3 Parung Panjang, ayah dianggap sebagai guru teladan. Ia memiliki sifat keibuan dan kerap diberi amanah sebagai ujung tombak pembinaan mental dan karakter siswa-siswinya. Pihak sekolah pun tak membatasi kegiatan ayah di Baitul Quro, asal tidak meninggalkan kewajibannya sebagai guru. Para kolega juga mengetahui kondisi ayah dan senantiasa mendukung. Terlebih ada beberapa anak asuhnya di Baitul Quro yang ia sekolahkan di SMPN 3 Parung Panjang, tempatnya bekerja. Ya intinya kalau kami ya banggalah punya Bu Ayah punya potensi ya. Artinya di organisasi juga dia ketua KNPI ya, di kecamatan, di rumah juga ada, didirikan yayasan, di sekolah juga harus mengabdi dan sebagainya. Ada kewajiban guru di sekolah itu minimal 24 jam. Ya tergantung nanti apa 25 atau 8. Nah, tugas-tugas itulah yang harus ikuti ya, artinya harus dilaksanakan. Lebih dari itu silakan. Dukungan penuh diberikan oleh sang suami, Yayat Supriyatna. Selalu mendampingi ayah mulai dari awal mendirikan Istana Yatim Baitul Quro, Yayat tahu betul bahwa anak-anak yatim di sekitarnya sangat membutuhkan bantuan. Bukan hanya memberikan santunan yang bisa habis dalam beberapa waktu, tapi juga pendidikan dan pembinaan karakter yang akan menjadi bekal anak-anak Baitul Quro ketika telah dewasa kelak. Alhamdulillah kami dorong supaya anak-anak kami itu harus tetap bersekolah, bahkan wajib bersekolah. Jangan takut untuk mengambil langkah besar menuju sekolah, karena ada kami yang insya Allah kami bantu. Sekuat kami, semampu kami, yang penting mereka bersekolah. Karena menurut kami, sekolah adalah fondasi utama di dalam berkehidupan. Tanpa pendidikan, tanpa sekolah, kehidupan ini akan tidak teratur. Angka putus sekolah di Desa Gintung Cilejet memang menjadi masalah kronis. Kebanyakan warga desa hanya lulusan SMP atau bahkan SD. Menurut Yayat yang juga bekerja sebagai tenaga pendidik, hanya berapa persen warga desa yang bisa menikmati kemewahan mengenyam bangku SMA, sedangkan yang berkuliah hanya dalam hitungan jari.
Selain himpitan ekonomi, akses SMA atau sekolah kejuruan yang jauh menjadi penyebabnya. Minat pendidikan itu memang sangat rendah, ditambah dengan tidak adanya peran orang tua, maka sangat menurun pendidikan itu. Ada orang tua saja kadang minatnya sangat rendah, apalagi nggak ada orang tua. Di lingkungan kami, di anak-anak ini, kalau tanpa ada dorongan yang kuat, menjaga konsisten merawat anak-anak, rasanya anak-anak nggak bakal bersekolah. SD saja mungkin nggak bakal lulus kalau kita tidak bantu menyemangati mereka untuk tetap sekolah. Sekolah non-formal di Istana Yatim Baitul Quro rutin dilaksanakan setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu untuk membantu anak-anak yatim yang putus sekolah atau harus mengikuti sekolah kesetaraan. Selain belajar mengaji, membaca Al-Quran, dan pelajaran agama, anak-anak ini juga mendapat pengetahuan tentang bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ayah dan Yayat juga mendatangkan relawan guru untuk mengajarkan matematika dan seni. Untuk rutinitas di Baitul Quro memang seperti kursus-kursus non-formal atau pendidikan non-formal. Yang pertama pastinya ada pembinaan keagamaan, selanjutnya pelajaran qiraat, pelajaran kitab kuning, kitab-kitab dasar, juga BTQ, baca tulis Al-Quran. Itu mereka udah mulai bisa dialog juga dengan bahasa Inggris karena pengen memberi wawasan yang lebih berbeda aja. Siapa tahu kedepannya jadi orang-orang hebat. Mereka sudah terlatih di sini. Namun, tak kalah penting adalah pembinaan karakter dan menanamkan rasa percaya diri agar anak-anak yatim bisa kembali semangat melanjutkan kehidupan termasuk pendidikannya. Itu yang buat ayah bangga, ayah senang bahagia. Kami di sini, anak-anak terutama, mereka tumbuh rasa optimisnya untuk menjalani hidup ini semua. Karena hidup tanpa orang tua, tiada mereka di samping kita, siapa? Karena ayah nggak mengalami, mungkin berat sekali dijalani dari setiap detik per detiknya. Yang tadinya mereka hanya melamun, ada yang mentalnya down karena ditinggal ayah. Kini mereka bangkit kembali dan bersemangat. Bahkan mereka ingin sama seperti anak-anak yang lain bisa maju, bisa sukses. Dalam memberikan ilmu melalui kelas-kelas di Istana Yatim Baitul Quro, ayah dan suami tidak sendirian. Mereka dibantu beberapa relawan yang secara cuma-cuma datang setiap minggu menjadi guru bagi anak-anak yatim. Boni Sudrajat menjadi salah satunya. Boni dulu sempat bekerja di perusahaan multinasional dan menjadi pengajar bahasa Inggris di sekolah-sekolah. Namun, kini ia bekerja sebagai penjual jajanan keliling. Keinginannya untuk ikut turut berbagi membuat ia tak ragu datang ke Baitul Quro setiap pekan meski tanpa digaji. Pertama saya bergabung di Baitul Quro itu memang saya sudah kenal dengan Ibu Ayah, dengan Pak Yayat, tapi belum begitu kenal akrab ya. Kemudian saya perhatiin kalau mereka punya kegiatan rumah anak yatim dan Baitul Quro, dan saya pikir itu keren banget gitu. Terbesit dalam hati ingin bergabung, ingin berbagi sama seperti mereka karena menurut saya kegiatan mereka sangat positif gitu. Sementara sebenarnya mereka profesinya cuma guru honorer, kok bisa mampu merawat anak yatim segitu banyak. Boni sudah menjadi relawan pengajar di Baitul Quro lebih dari 3 tahun. Dan selama itu pula, tak ada perasaan yang lebih membahagiakan selain melihat anak-anak Baitul Quro bisa belajar hal baru, menjadi lebih percaya diri, dan bangkit dari kesedihannya karena ditinggalkan orang tua. Pertolongan, susah ya. Ya sebelum bergabung di Baitul Quro, kita penjualan anyaman itu susah banget. Ada pada tengkulak juga susah banget, ngebayarnya juga dengan harga yang sangat minim.
Alhamdulillah setelah adanya Baitul Quro kita kebantu banget, harganya juga maksimal lah untuk kita. Gitu. Istana Yatim Baitul Quro yang didirikan oleh Ayah Susi Damayanti tak hanya menjadi rumah belajar bagi anak-anak yatim piatu dan duafa. Ayah juga merangkul para orang tua tunggal beserta lansia di desa Gintung Cilejet agar bisa berdaya guna. Ayah membuka lapangan kerja dengan mengajari mereka membuat berbagai perkakas rumah tangga dari anyaman bambu. Harapannya, para orang tua tunggal, khususnya ibu-ibu ini, bisa mendapat penghasilan dan tidak bergantung pada pemberian orang setelah ditinggal oleh suami mereka. Sungguh sangat menyedihkan saat itu, kemana lagi mereka akan membesarkan anak-anak mereka yang mungkin bisa dikatakan, Kak, beberapa peserta di Baitul Quro ini, ibu-ibunya punya anak itu bukan hanya satu gitu, apalagi mereka dalam keadaan yatim. Itu ada yang 5, ada yang 4. Sementara kan anak-anak ini belum ngerti apa-apa tentang kehidupan. Dan untuk membesarkan anak-anak ini tanpa ayah di sampingnya, itu kan berat sekali. Dari segi kejiwaan, dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, perlindungan, itu mereka sangat membutuhkan sekali. Dan mudah-mudahan Baitul Quro akan terus bersama-sama mereka. Ibu-ibu anak-anak. Ayah memanfaatkan tanaman bambu yang banyak tumbuh di desanya. Ia membuat berbagai perkakas seperti piring, bakul, kipas, tas, hiasan lampu, atau sapu lidi. Selain menjual secara langsung melalui galeri yang ada di Baitul Quro, Ayah juga menjual produk anyaman bambu melalui e-commerce dan media sosial. Dari hasil penjualan perkakas anyaman bambu inilah, Ayah bisa menutup biaya operasional kegiatan di Baitul Quro. Kebanyakan peminat dari kerajinan Baitul Quro ini adalah founder-founder rumah makan tradisional yang mereka sendiri konsepnya itu anyaman atau konsepnya bambu. Alhamdulillah mereka lebih seringnya lewat WhatsApp, lewat media sosial WhatsApp. Kini Ayah telah memberdayakan 25 orang tua tunggal di desanya untuk menjadi perajin anyaman bambu. Salah satunya Nur Aini. Kalau anyaman sudah dari zaman dulu, dari orang tua dulu. Kalau ikut ibu ayah sih ya semenjak ada ini aja proses ada Baitul Quro lah di sini. Saya diajuin untuk penganyam. Kita bergabung di sini semuanya sama ibu-ibu anak yatim, sama yang lainnya juga yang sekitar di sini. Aini bercerita, ia sudah memiliki keterampilan menganyam bambu sejak lama, diajarkan oleh orang tuanya. Namun, hanya sebatas membuat bakul atau perkakas tradisional lainnya. Kini kreativitasnya bertambah setelah Ayah mengajarkan cara membuat produk lain yang lebih inovatif dan laku di pasaran. Ya sebelum bergabung di Baitul Quro, kita penjualan anyaman itu susah banget. Ada pada tengkulak juga susah banget, ngebayarnya juga dengan harga yang sangat minim. Alhamdulillah setelah adanya Baitul Quro kita kebantu banget, harganya juga maksimal lah untuk kita. Setiap produk yang berhasil dibuat oleh ibu-ibu ini dijual Rp7.000 hingga Rp10.000 per buahnya, sesuai ukuran dan kesulitan cara pembuatannya. Jika sedang ramai pesanan seperti saat Ramadan, dalam sebulan Aini dan ibu-ibu lain bisa mengantongi keuntungan hingga Rp500.000. Inisiasi Ayah memberdayakan orang tua tunggal di Gintung Cilejet dengan menjual perkakas dari anyaman bambu diapresiasi oleh banyak orang. Ia berhasil menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah serta membuka lapangan kerja yang berdampak bagi warga desa. Teh Ayah
mempromosikan produk-produk UMKM di wilayah Kecamatan Parung Panjang. Khususnya salah satunya adalah produk-produk anyaman bambu, ya, produk-produk tradisional. Nah, memang kendala di pemasaran bagi masyarakat ada, tapi dengan banyak ide-ide dan inspirasi dari Teh Aya, ini justru bisa dijual secara online. Nah, ini sedikit banyak ya bisa meningkatkan perekonomian warga masyarakat di sekitar sini ya. Kepedulian yang dibarengi kerja keras Ayah Susidamayanti memang tak menghasilkan keuntungan besar bagi dirinya sendiri. Ia masih menjadi guru honorer dengan gaji pas-pasan dan hidup sederhana. Namun, istana yatim yang didirikannya menjadi aset yang tak ternilai harganya. Tak ada yang lebih membahagiakan bagi Ayah selain bisa melihat puluhan bahkan ratusan anak-anak yang diasuh sejak kecil kini bisa menjadi terdidik, mandiri, serta percaya diri. Tak ada yang lebih mengharukan selain melihat anak-anak yatim piatu bangkit dari kesedihannya dan memiliki semangat untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Ketika mereka masih kecil di sini, Ayah ingin memberikan rekaman-rekaman yang baik, terutama bagi anak-anak ini. Mereka harus baik, mereka harus meneruskan perjuangan ini. Bahkan Ayah kalau nanti sudah tiada, insya Allah mewariskan ini semua kepada mereka. Mereka yang harus melanjutkan jika nanti ada yang membutuhkan. Dan mereka punya cita-cita ingin hebat karena ingin bisa membantu orang lain.